Shalom, perkenalkan nama saya Meilini Sangkong dari kelas D, mata kuliah Misiologi, dosen Mem Fiona Pemikiran MPD. Saya mahasiswa aktif dari program studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Di saat ini saya akan membawakan materi tentang misiologi. Kita masuk pada pengertian, dasar, dan tujuan dari misiologi. Misiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pelayanan misi dan misi Allah yang disampaikan kepada manusia untuk menyelamatkan dunia dan diamanatkan kepada gereja yang sekaligus menjadi tugas dan panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini untuk dilaksanakan, dan juga yang mempelajari tentang pengutusan yang dilakukan oleh gereja. Tujuan dari misiologi ialah memberitakan Injil, baik itu kepada orang-orang yang telah mengenal Allah maupun yang belum mengenal Allah, agar mereka mengenal Injil dan juga pertobatan kepada orang-orang kafir. Selanjutnya kita masuk dalam dasar misi menurut Alkitab. Misi Allah di dalam Perjanjian Lama adalah panggilan Allah kepada Abraham atau Israel dan keturunannya dan kepada umatnya untuk menjadikannya berkat, terang, dan saksi kepada seluruh dunia mengenai Allah yang benar, dan bermisi agar seluruh bumi diselamatkan dan keluar dari kegelapan dan berpaling menuju terang yang ada pada Allah Israel. Umat Israel telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan menjadi bangsa yang merdeka. Misi Allah di dalam Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus merupakan pusat dari misi tersebut. Yesus di dalam hidupnya selalu melakukan misi. Dapat dilihat dari pelayanannya yang selalu menolong orang-orang yang perlu pertolongan. Penerapan misi Yesus kepada manusia datang dari iman. Ada 3 pekerjaan misi, yaitu yang pertama Missio Dei, yang kedua Missio Christi, dan yang ketiga Missio Holy Spirit. Kita masuk pada yang pertama, yaitu Missio Dei. Missio Dei adalah penyataan misi Allah untuk memberikan kabar baik bahwa Allah adalah Allah untuk manusia. Allah menjalankan misinya dengan melakukan pekerjaan untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Adapun struktur yang mengutus yaitu Allah Bapa, unsur yang diutus adalah Yesus Kristus, dan unsur yang menerima. Sedangkan Missio Christi adalah puncak dari gerakan Missio Dei, di mana Kristus mengutus murid-muridnya dan Kristus diutus oleh Allah. Ajaran dalam Missio Christi ialah pertama, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, artinya bahwa melalui Yesus sajalah akan menemukan jalan keselamatan. Yang kedua, buah yang lebat, artinya bahwa murid-muridnya akan menjalankan kehidupan yang berbuah lebat yang menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Missio Holy Spirit. Missio Holy Spirit adalah misi Allah yang dinyatakan dari Roh Kudus dalam tugas dan pekerjaannya, yang memampukan serta memimpin setiap orang percaya dalam menjalankan misi dari Allah. Dasar misi di dalam Perjanjian Baru yaitu para murid diutus untuk memberitakan dan mendemonstrasikan kuasa pemerintahan Allah yang membebaskan dan menyembuhkan. Bisa kita lihat di dalam Matius 10 ayat 5-8. Sebagai rasul mereka diutus untuk memuridkan, membaptis, dan mengajar di dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mengutus mereka ke dalam dunia dengan cara yang sama seperti Bapa telah mengutusnya. Selanjutnya kita masuk di dalam misi dalam kitab Injil Markus, Matius, Lukas, dan Kisah Para Rasul. Yang pertama, misi di dalam kitab Injil Markus. Misi Allah di dalam kitab Injil Markus yaitu dalam menjalankan misi atau utusan Allah, setiap pribadi yang diutus Allah haruslah memiliki sikap yang rela mengampuni, memiliki belas kasihan, dan siap melayani di mana saja dan kapan saja. Pengutusan Yesus dalam Injil Markus yaitu terdapat di dalam Markus 2 ayat 1-12, orang lumpuh disembuhkan, Markus 7 ayat 24-30, perempuan Siro Fenisia yang percaya, Markus 16 ayat 9-10, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, Yesus terangkat ke surga. Yang kedua, misi di dalam kitab Injil Matius. Misi Allah dalam kitab Injil Matius yaitu perintah untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus memberitakan Injil. Ayat ini memuat 3 perintah yang harus dilakukan oleh para murid Yesus
untuk menjalankan pelayanan misi, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis orang-orang yang menerima Yesus Kristus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus Kristus. Selanjutnya yang ketiga, misi di dalam kitab Injil Lukas. Misi dalam kitab Injil Lukas yaitu Injil adalah berita yang harus dilakukan kepada segala sesuatu melalui hambanya, sehingga setiap orang percaya akan mengenal Yesus sebagai dunia. Dalam pelayanan misi, Tuhan memakai hamba Tuhan, tentunya dengan penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus. Yesus tidak hanya memberikan Injil di suatu kota, tetapi di beberapa kota, karena untuk itulah Yesus diutus. Dalam memberitakan Injil, Yesus mengambil tempat di dalam rumah-rumah ibadat. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Selanjutnya yang terakhir yaitu misi di dalam kitab Kisah Para Rasul. Misi dalam kitab Kisah Para Rasul adalah misi yang bersifat holistik atau mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sekaligus juga inklusif atau terbuka untuk semua orang. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah misi dalam kitab Kisah Para Rasul tidak terlepas dari kuasa Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Roh Kudus yang memampukan para rasul untuk terus berani dalam memberitakan Injil. Selanjutnya tentang gereja adalah misioner. Misioner merupakan suatu kegiatan gereja dalam mendapatkan kabar baik. Gereja misioner yaitu gereja yang mula-mula. Gereja yang berdoa adalah gereja yang misioner. Ada dua tugas misioner yaitu pekabaran Injil ke luar negeri dan pekabaran Injil ke dalam negeri. Pekerjaan misi yaitu untuk menenangkan jiwa, dan misi harus mencerminkan visi dan misi. Selanjutnya kita masuk dalam pengaruh terhadap pelayanan misi. Yang pertama, pengaruh ekonomi terhadap pelayanan misi. Pengaruh ekonomi sangat penting dalam pelayanan misi di gereja, karena faktor ekonomi mampu menjelaskan semua tingkah laku manusia. Hal tersebut karena ekonomi dan gereja hadir sebagai dua kekuatan yang paling menentukan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak untuk manusia, baik individu maupun relasional. Faktor ekonomi bukan menjadi penentu, melainkan sarana melengkapi pelayanan di ladang Tuhan. Meskipun begitu, bukan berarti orang Kristen tidak boleh atau tidak diperbolehkan kaya, justru sebaliknya selama kekayaan itu dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Yang kedua, pengaruh politik terhadap pelayanan misi. Berpolitik boleh saja dilakukan, asalkan jangan berpolitik di dalam gereja, karena akan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan gereja, khususnya pelayanan misi. Apabila ada individu yang ingin berpolitik, berpolitiklah di luar gereja dalam tatanan pemerintah. Padilla mengatakan bahwa politik orang Kristen adalah untuk merubah karakter yang bertujuan menciptakan dunia baru yang adil dan damai. Namun, jika ada individu yang berpolitik dalam pelayanan, maka pekerjaan misi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya, pengaruh sosial terhadap pelayanan misi. Pelayanan sosial sejalan dengan amanat Alkitab apabila inti misi yaitu amanat agung, yaitu pemberitaan Injil tersampaikan kepada orang-orang yang dilayani dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun suatu kekeliruan apabila pelayanan sosial adalah motivasi utama untuk menyatakan kasih Kristus dan melupakan inti Injil sebenarnya. Hal itu ditunjukkan melalui keterlibatan Yesus dan para rasul dalam pelayanan sosial, juga tidak menggantikan inti Injil yang sebenarnya. Yesus berulang kali menegaskan pentingnya perkara-perkara rohani. Ia mengajarkan para pengikutnya bahwa memiliki hidup kekal jauh lebih berharga daripada memiliki seluruh harta dunia. Selanjutnya, pengaruh pendidikan terhadap pelayanan misi. Pendidikan sangat berpengaruh dalam dunia pelayanan misi, karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mampu orang itu melakukan dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi pada kegiatan misi di gereja. Dengan demikian, ia dapat melakukan pelayanan misi di gereja secara maksimal karena pendidikan dianggap sebagai bidang yang dapat memberi sumbangsi paling besar dalam upaya memajukan masyarakat. Selanjutnya, pengaruh keamanan terhadap pelayanan misi.
Faktor keamanan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pelayanan misi di gereja. Karena itu, peranan pemerintah dalam mengawasi dan menertibkan keamanan serta menyiapkan prasarana perhubungan di daerah-daerah terpencil sangat diperlukan sebagai dukungan tak langsung bagi pekerjaan misi. Jadi, semakin individu merasa aman dalam lingkungannya, ia dapat melayani pekerjaan misi secara maksimal di dalam gereja. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan terhadap pelayanan misi. Kebudayaan mempunyai pengaruh yang cukup mendasar dan penting dalam pelayanan misi di gereja. Karena semakin seorang pelaksana misi tidak mengenal dengan benar latar belakang kebudayaan jemaat atau masyarakat sekitar gereja, ia akan mengalami kesulitan untuk memotivasi jemaat menjadi pemberita Injil dan memberitakan Injil kepada masyarakat sekitar gereja tersebut. Kemudian ada unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan misi. Unsur-unsur yang menjadi penghalang atau penghambat dalam pelayanan misi yaitu ada dua, faktor internal atau faktor dari dalam dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor internal yaitu yang pertama, gereja terlalu atau lebih mementingkan kesaksian dan keesaan gereja. Yang kedua, pemimpin gereja tidak mendapat pengajaran tentang pentingnya penginjilan pelayanan misi. Yang ketiga, pembuatan program tahunan gereja yang tidak sesuai dengan amanat agung. Dan yang keempat, gereja tidak mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan misi. Kemudian yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa faktor-faktor dari luar ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor pendidikan, faktor keamanan, dan kebudayaan. Dan mereka ini memiliki keterkaitan dan sangat mempengaruhi pelayanan misi, karena ada positif dan negatifnya dan juga ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Demikian materi yang bisa saya berikan. Terima kasih dan shalom.